Ya adik-adik, kita lanjut untuk jenis-jenis peralatan tangan yang masuk dalam klasifikasi peralatan tangan atau hand tool. Selanjutnya adalah obeng ketok, yaitu berfungsi untuk memasang dan melepas baut dengan kondisi yang sangat kencang. Kita menggunakan tenaga pukulan, disebut namanya obeng ketok. Ketika kita pukul, maka permukaan si alat ini ujung akan berputar. Itu biasanya baut-baut yang sangat kencang, jadi lama nggak dilepas. Terus kita menggunakan tangan tidak kuat, kita maka menggunakan obeng ketok ini. Selanjutnya yaitu obeng main plus. Ini obeng sama dengan yang tadi, obeng plus dan obeng main, tapi ini bisa dibolak-balik adik-adik. Jadi kita ketika menggunakan baut ada yang main ada yang plus, kita pakailah obeng main plus ini. Sangat fleksibel. Jika kita membutuhkan main ya tinggal kita balik saja ujungnya ini ya dalamnya. Saya kira di klasifikasi jenis peralatan tangan ini akan mudah karena ini alat-alatnya sangat familiar sekali dengan diri kita. Selanjutnya adalah security T, berfungsi memasang dan melepas baut dengan jenis tertentu yang bermain seperti ini bautnya, maka kita menggunakan alat security T. Itu aja. Yang 19 adalah tang sirklip. Tang sirklip ini ada yang tang sirklip buka dan ada tang sirklip menutup. Yaitu tang sirklip berfungsi untuk membuka snap ring seperti ini. Seperti di master cylinder. Ya, master cylinder sistem rem itu ada pengunnya seperti ini aja. Maka alat yang digunakan ini apa? Yaitu tang sirklip. Itu alat untuk membuka snap ring pengunci ini guys. Ini contohnya. Ini ada yang buka, ada yang menutup. Tang buaya. Nah, ini adik-adik. Di rumah kalian saya pasti juga ada alat seperti ini. Kalau di rumah namanya tang gagak. Nah, itu. Ini tang buaya ini berfungsi sebagai penjepit benda-benda yang tidak memiliki sudut penahan. Jika tidak ada, maka kita menggunakan tang buaya. Untuk memegang sebuah benda ini kok sulit, maka kita menggunakan fungsi tang gagak ini. Tang buaya. Ini tang buaya ini bisa disetting adik-adik. Kerapatnya berapa untuk menjepitnya, maka ini ada ujungnya bisa di setel. Maju atau mundur. Ini semakin mundur semakin lebar, semakin maju semakin menjepitnya semakin kecil. Kemudian ada tang potong. Nah, tang potong dalam peralatan tangan hand tool itu ada banyak tang itu. Masuk di sini adalah tang potong yang berfungsi untuk memotong benda, boleh pipa, boleh selang, boleh plat atau kabel. Ini. Selanjutnya adalah tang sambungan slip. Ini untuk menjepit benda-benda kecil maupun agak besar karena dapat diatur. Ini juga bisa diatur. Ini sudah digeser adik-adik. Cuman gambarnya ini di baliknya ada pergeseran. Ini bisa dilebarkan, bisa disempitkan adik-adik. Masih tang ini ya. Ada lagi namanya tang lancip. Kalau di bengkel nyebutnya ada tang cucut. Nih, kita adik-adik harus tahu bahasa bengkelnya dan bahasa otomotifnya. Tang lancip ini fungsinya untuk menjepit benda-benda kecil yang ada di tempat yang sempit. Tidak memungkinkan untuk tempat yang terbuka lebar, sempit, maka kita menggunakan tang lancip ini. Ada lagi tang kombinasi ya. Tang yang seperti ini adik-adik, saya pastikan di rumah kalian juga sering ada. Tang atau tanggem gitu ya. Ini namanya tang kombinasi ya. Bisa digunakan untuk menjepit benda,
Bisa digunakan untuk memotong kawat atau kabel atau menekuk plat atau lain sebagainya. Itu maka disebut namanya tang kombinasi. Jika kita menaruh benda atau memegang sebuah benda yang sangat sempit, maka tidak memungkinkan menggunakan tang kombinasi ini. Akan tapi tadi menggunakan kunci apa? Jadi tang lancip. Kemudian ada lagi tang potong kabel. Ini khusus untuk memotong kabel adik-adik. Ini seperti ini. Ini biasanya ketika kita dalam mengerjakan pengkleman pada kabel kelistrikan. Ini kita menggunakan tang potong ini adik-adik. Ada lagi namanya raket. Ini adalah raket ini sebagai pegangan dalam kita menggunakan kunci sok adik-adik. Untuk mempermudah dalam memasang dan melepas mur baut pada kunci sok, ingat-ingat. Pada kunci sok. Kalau kunci sok satu set itu biasanya sudah dilengkapi dengan kunci sok, sambungan sok, ada raket ini. Ini di sini adik-adik, ini itu bisa disetel. Kita ketika mau mengencangkan berarti kita menggunakan searah. Jadi tidak perlu dipindah-pindahkan tempat. Hanya jika kita mengencangkan hanya menggunakan tenaga maju searah jarum jam, terus kita putarkan baliknya aja. Maka ini mudah tanpa kita mengangkat ini gagan kunci sok. Hanya batangnya yang kita gerakkan saja. Ini maka fungsi ini sebagai mempermudah dalam pemasangan baut atau mur tadi. Kemudian ada lagi batang sambung T. Ini. Kenapa disebut T? Karena bentuknya mirip T, jadi ini bisa digeser-geser ini. Berfungsi untuk membuka atau mengencangkan ikatan mur atau baut yang sangat kuat. Jika ini bisa bayangkan, ini bisa digeser ke kiri dan kanan. Jika ini memungkinkan satu sisi tenaga kita gunakan geser ke kanan atau kiri. Jika kita menggunakan pegangan tangan dua, kita bisa taruh di tengah-tengahnya ada di batang sambungan T shock ini. Jika satu set dengan kunci shock ada ini, ya. Ada lagi namanya breaker bar, alat untuk membuka baut atau mur yang sangat kuat juga. Ini juga pada pelengkap kunci shock. Ada lagi sambungan shock. Kalau di kunci busi itu, jika shock pada kunci busi, kita langsung menggunakan raket tadi tidak bisa tadi. Karena tempatnya yang tidak memungkinkan, maka butuhlah kita menggunakan sambungan kunci shock di sini. Sambungan universal ada di sini. Sebagai alat sambung dari kunci shock yang dapat digunakan untuk menjangkau mur atau baut yang letaknya sangat sulit, maka itulah namanya sambungan universal. Ini masih pelengkap kunci shock adik ya. Kemudian ada kunci Allen. Ini biasa kita menyebutnya itu kunci L. Ini khusus ini untuk baut yang khusus segi 6. Ini kunci L. Ada yang bintang juga, tapi ini yang segi 6. Palu. Nah, ini ada banyak adik. Kalau seperti ini yang besi namanya palu konde. Untuk memasang baut atau batang corak yang harus masukkan dalam lubang big end. Pin pistonnya itu adik-adik. Maka kita menggunakan palu konde ini. Yang ke-33 adalah palu tembaga. Ingat-ingat tahu harus bedanya adik-adik ya. Fungsinya untuk apa? Memukul benda-benda yang tidak boleh rusak. Itu kita menggunakan palu tembaga. Berarti palu itu ada palu konde, ada palu tembaga, terus ada lagi palu plastik. Ini untuk mengerjakan pekerjaan yang memerlukan pukulan yang ringan, tidak keras, yaitu ringan. Itu menggunakan palu plastik. Terus ada lagi palu karet. Ini pada material berbahan logam tanpa meninggalkan bekas. Palu karet ya. Dan palu ketrik ini sebagai alat untuk las listrik. Ya, itu